Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tindakan Septian Bramasta sungguh terlalu, sehingga membuat Putri geram dan ingin misuh-misuh, karena dia tidak bisa melakukan sesuatu untuk ibunya. Saat dia marah, Putri tak sadar sudah menarik banyak perhatian orang yang ada di sekitarnya. Septian Bramasta tertawa dan berkata, "Jika kamu memanggil aku, ayahmu ini dengan bajing, lalu mengapa aku tidak memanggil istriku itu orang gila? Aku tidak punya ayah sepertimu. Tolong ku mohon berikan teleponnya kepada ibu. Aku ingin berbicara dengannya." Mempunyai ayah seperti itu, Putri merasa bahwa dia akan menjadi orang yang menderita selama sisa hidupnya. Seseorang dapat memilih bagaimana mereka menjalani hidup mereka, atau kehidupan seperti apa yang mereka jalani, tetapi mereka tidak dapat memilih orang tua mereka. Jika dia bisa memilih, Putri hanya membutuhkan ibunya dan membuat dia bahagia. Dia tidak membutuhkan ayahnya karena dia hanya menggunakan keluarganya sebagai alat. Kalau kamu benar-benar ingin melihat ibumu, kembalilah dan temui dia. Pintu depan keluarga Bramasta akan selalu terbuka untukmu. Dengan itu, Septian Bramasta menutup teleponnya. Sangat jelas bahwa Putri tidak akan membiarkan ibunya tersakiti. Jika semuanya sampai pada titik ini, Putri pasti akan kembali ke ibu kota untuk menyelamatkan ibunya. Setelah mendengarkan nada telepon dimatikan, Putri menggigit bibirnya dengan marah. Dia tidak berani membayangkan apa yang diderita ibunya tadi malam. Dia seharusnya tetap tinggal untuk menemani ibunya. Dia sudah lama berpikir bahwa Septian Bramasta tidak akan membiarkan ibunya tenang. Jadi mengapa dia meninggalkan ibunya sendirian di rumah sakit? Putri sangat marah. Dia terlalu senang karena dia telah bertemu ibunya, dan karena itu dia terlena oleh kesenangannya. Ketika dia berpikir bahwa ibunya dalam bahaya, pikiran Putri sangat mobol. Dia dengan cemas mondar-mandir, berniat memanggil Rendu dan memberitahunya tentang masalah ini. Tidak ada yang mengangkat telepon untuk menjawab panggilannya. Mungkin dia sedang rapat, Putri hanya bisa mengiriminya pesan dan memberitahu situasi intinya. Dia harus bergegas ke ibu kota secepat mungkin, dan dia harus menyelamatkan ibunya dari ayahnya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan ibunya tinggal di tempat gelap tanpa cahaya seperti itu. Setelah berkeliling selama beberapa jam, Putri akhirnya tiba di depan villa kecil Arkote saat hari sudah sore. Dia mengangkat tangannya dan membunyikan bel, menunggu dengan gemetar pelayan Bramasta membuka pintu. Cuaca di ibu kota jauh lebih dingin daripada di Jakarta, karena dia terburu-buru pergi. Dia tidak punya waktu untuk memakai jaket. Setelah pergi selama 3 tahun, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Dia juga tidak berharap untuk kembali ke sini. Hanya rasa sakit yang dirasakan saat dia di sini. Rasa sakit itu masih jelas membekas di hatinya. Dia pernah mendengar bahwa hal yang paling berharga di dunia adalah keluarga. Tetapi di rumahnya, apa itu keluarga? Ayahnya dan saudarini, bahkan masih lebih baik orang asing. Kau masih punya wajah untuk kembali. Citra berdiri di dalam pintu besi. Dengan dingin melihat ke arah Putri, apakah kamu ingin kembali ke sini untuk menghancurkan rumah ini? Buka pintunya. Aku ingin melihat ibu. Putri tidak ingin banyak bacot dengan Citra. Dia tidak ingin kembali ke rumah ini. Dia hanya ingin membawa ibunya pergi. Pergi sana, rumah ini bau busuk kalau ada kau. Citra melirik Putri dengan sinis dan berbalik untuk pergi. Apa kamu budek? Aku kesini untuk melihat ibu. Siapa yang ingin kembali ke rumah terkutuk seperti ini? Putri benar-benar ingin segera masuk dan memberi Citra tamparan keras. Putri belum menyelesaikan masalah dengannya untuk drama yang dia lakukan padanya dulu, dan sekarang dia di sini mendrama lagi membuat Putri mobal. Anakku sayang,
buka pintunya dan biarkan adikmu masuk." Suara Septian Bramasta datang dari belakang Citra. Citra tidak akan pernah membantah ayahnya. Dia akan membuka pintu kalau dia yang menyuruhnya, dan dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Ketika pintu terbuka, Putri bergegas masuk, ingin mencari ibunya, tetapi dia dihadang oleh dua pelayan yang diperintahkan Septian Bramasta. Septian Bramasta berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Jika kamu ingin melihat ibumu, maka berjanjilah padaku satu hal. Kamu harus menurut apa yang aku katakan padamu." Melihat wajah di depannya, jika dia dekat dengannya, Putri ingin meludahinya. "Kamu harus menyerahkan dirimu kepadaku. Kamu jangan menyalahkan orang lain untuk masa depanmu, karena masa depanmu pasti terjamin bila bersamanya." Septian Bramasta tertawa dingin dan berkata, "Kirim nona muda Putri ke kamarnya untuk berdandan, lalu panggil tuan muda keluarga Andrean untuk datang ke sini." Hehehehehe. Putri menatap pria di depannya dan berpikir, apakah pria ini benar-benar ayahnya? Jika itu benar-benar ayahnya, apakah wajar dia memaksa anaknya untuk menikahi pria lain hanya untuk ambisinya? Pada saat ini, Putri hanya melihat orang lain, tidak ada yang namanya keluarga sama sekali. Dia sudah tahu bahwa Septian Bramasta hanya akan memanfaatkan dirinya. Putri menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku kesini hanya ingin melihat ibuku. Jika kamu memiliki sisa kemanusiaan di dalam dirimu, biarkan aku melihatnya dan biarkan aku membawanya pergi." Setelah kamu dan tuan muda tertua keluarga Andrean menyelesaikan pernikahan, aku akan membiarkan kamu melihat ibumu. Septian Bramasta melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada dua pelayan untuk mengambil tindakan. Putri menatap dengan sinis Septian Bramasta, Citra dan kedua pelayannya, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Septian Bramasta, apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Jika kamu berani bertindak sembarangan, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang." Petik 2. Dia baru saja menjadi istri Randy. Dia ingin melahirkan banyak anak bersama Randy dan hidup bahagia bersama ibu dan keluarganya. Bagaimana caranya dia bisa membawa ibunya kembali untuk tinggal bersama mereka? Bagaimana caranya agar orang-orang tidak berperasaan ini membolehkannya? Mata Putri yang tajam membuat kedua pelayan itu terkejut sampai mereka tidak berani bergerak maju. Putri mengabaikan mereka dan berjalan ke dalam. Dia di sini untuk membawa ibunya, bukan untuk kembali ke rumah terkutuk ini. Septian Bramasta sudah tidak peduli lagi padanya, karena dia sudah di rumah, dia tidak takut dia akan lari. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa tuan muda keluarga Andrean akan cepat datang dan membawanya. Selama dia sudah datang, rencananya akan berhasil. Memalingkan kepalanya, dia melihat tatapan iri dan kesal Citra, dan berkata, "Citra anakku, jangan khawatir, kita hanya butuh anaknya, bukan dia. Posisi nyonya muda keluarga Andrean hanya bisa menjadi milikmu." "Ayah, aku," Citra berkedip, air mata mengalir di matanya, "aku tahu, kaulah yang paling menyaingiku. Karena ayah hanya punya anak perempuan sepertimu." Septian Bramasta menepuk bahu Citra dan berkata, "Jika aku tidak sayang kepadamu, siapa lagi yang bisa aku sayangi? Ayah, siapa sebenarnya ayah kandung Putri?" Citra tidak bisa mendapatkan jawaban dari ibunya, jadi dia ingin mengetahuinya dari ayahnya. Citra tidak ingin melepaskan kesempatan apapun untuk menemukan kelemahan Putri. Semakin banyak informasi yang dia pegang di tangannya, semakin mudah untuk mengejek Putri. Septian Bramasta berkata, "Kamu tidak perlu tahu tentang masalah ini, pergilah dan awasi saja Putri. Jagalah pintu depan dan suruh pengawal untuk membantumu, Kit tidak boleh membiarkan dia pergi. Dan tentang ibumu, untuk saat ini, jangan bilang ke dia kalau Putri datang." "Ayah, ibu," orang itu masih ibunya sendiri, dan Citra masih tidak tahan melihat ibunya disiksa. Sudahlah, jangan khawatir. Lakukan saja perintahku." Septian Bramasta mengerutkan kening dan mendengus. Citra menggigit bibirnya dan mengangguk, "Iya ayah, aku akan mengawasinya sekarang." Putri mencari di seluruh kamar keluarga Bramasta tetapi tidak menemukan ibunya.
Jika ibunya tidak ada di sini, lalu di mana dia menyembunyikannya? Putri mencoba memikirkan tempat yang tadi Septian Bramasta katakan di telepon, tetapi dia benar-benar tidak tahu di mana tempat itu berada. Mungkinkah Septian Bramasta menyembunyikannya di keluarga Andrean? Jika Septian Bramasta dan Andrean benar-benar berkongsi untuk menipu dia agar kembali ke sana, maka sangat mungkin mereka menyembunyikan ibu mereka di rumah Andrean. Dia bisa saja pergi ke keluarga Andrean, tetapi keluarga Andrean dijaga sangat ketat, mustahil dia bisa menerobos masuk. Ini seperti memasuki sarang harimau. Dan lagi, Citra telah menyuruh orang untuk mengikutinya sepanjang waktu, jadi mungkin akan sulit baginya untuk pergi dari sini. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis, semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.